Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari ini pada pertemuan kedua kita dapat berjumpa walaupun melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua masih bersemangat dan dalam kondisi sehat, dan semoga proses pembelajaran kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak semua yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dengan pokok bahasan adalah dakwah secara terang-terangan. Baik, kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak semua membuka buku paketnya, ya. Mari kita sama-sama mempelajari kompetisi dasar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengetahui ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Lalu yang kedua, menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka siswa kelas 4 semuanya diharapkan mampu mengetahui dan menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan pada permulaan Islam. Itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Perintah berdakwah kepada Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'anid 'anil musyrikin. Ini adalah surah Al-Hijr ayat 94 yang menjelaskan tentang perintah kepada Nabi Muhammad agar segera berdakwah secara terang-terangan. Pada pertemuan terdahulu sudah Bapak jelaskan, sebelum Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan, beliau terlebih dahulu berdakwah secara diam, dan itu berlangsung selama 3 tahun, dan pada masa itu yang masuk Islam hanya 12 orang. Lalu setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94, lalu Nabi Muhammad segera berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Ini artinya ya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, hal yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah mengundang. Jadi hal yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 adalah mengundang. Siapa saja yang diundang Nabi Muhammad? Yang pertama yang diundang Nabi Muhammad adalah kerabat beliau. Jadi kerabat beliau yang diundang yang pertama. Kemudian yang kedua yang diundang oleh Nabi Muhammad adalah beberapa orang tokoh terpandang dari suku Quraisy dalam sebuah acara jamuan makan. Jadi Nabi Muhammad itu mengundang kerabat beliau, kemudian juga beberapa orang tokoh terpandang dari suku Quraisy dalam sebuah jamuan makan. Nah, lalu pada saat jamuan makan, beliau menyampaikan kepada keluarga dan beberapa orang tokoh kaum terpandang apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka, yaitu inti ajaran Islam yang meliputi 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu mengajak manusia, orang yang hadir pada saat jamuan makan tersebut, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi juga menyampaikan melarang manusia menyembah kepada berhala. Jadi yang pertama tadi mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua yang disampaikan Nabi Muhammad, beliau melarang manusia menyembah kepada berhala. Karena kebiasaan orang-orang Arab sebelum agama Islam itu,
hadir, mereka adalah suka menyembah berhala. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan beberapa orang tokoh terpandang dari suku Quraisy adalah mengajak mereka atau mengajak manusia berbuat baik terhadap sesama, saling tolong menolong, dan jangan saling memusuhi. Inilah 3 hal yang disampaikan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 kepada keluarga dan beberapa tokoh terpandang dari suku Quraisy. Tolong diingat ya. Lalu kemudian setelah beliau menyampaikan ajakan dalam jamuan makan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy tersebut, kepada keluarganya, sikap kaum kafir Quraisy dan keluarganya itu terbagi 2. Ya. Ingat, terbagi 2 sikap mereka setelah mendengarkan ajakan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam jamuan makan. Apa saja? Yang pertama, ada yang menerima. Kemudian yang kedua, ada yang menolak. Inilah sikap orang yang hadir pada saat jamuan makan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dalam jamuan makan itu banyak. Salah satu di antaranya adalah paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, ia adalah kakak dari orang tua Nabi Muhammad SAW. Ini dari golongan keluarga beliau yang menolak dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad pada saat jamuan makan ketika perintah dakwah secara terang-terangan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ringkas anak-anak dapat mengerti dan dapat memahami. Seandainya ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, perintah berdakwah secara terang-terangan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Wasda' bima tu'maru wa'alid 'anil musyrikin. Kemudian kesimpulan yang kedua, hal yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 adalah mengundang kerabat beliau dan beberapa orang tokoh terpandang dari suku Quraisy dalam acara jamuan makan. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam jamuan makan tersebut adalah inti ajaran agama Islam yang meliputi 3 hal. Yang pertama, mengajak manusia agar menyembah kepada Allah. Kemudian melarang manusia menyembah kepada berhala. Kemudian yang ketiga, mengajak manusia berbuat baik terhadap sesama, saling tolong menolong dan jangan saling memusuhi. Lalu yang terakhir, sikap kaum kafir Quraisy terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW itu terbagi 2. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan yang menolak salah satu di antaranya adalah dari golongan keluarga beliau yang bernama Abu Lahab. Demikian penyampaian materi pada pertemuan kedua. Mohon kepada seluruh siswa-siswi kelas 4 agar mencatat ulang kesimpulan materi yang ada di PowerPoint ke buku tulisnya masing-masing. Baik, Bapak akhiri penyampaian materi sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan kedua tentang dakwah secara terang-terangan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.